بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Baik anak-anak, kajian berikutnya berkaitan dengan kaidah tajwid pada Quran surat Al-Insyirah ayat 1-8. Adapun hukum bacaannya yang pertama adalah izhar syafawi. Bagaimana cara membacanya izhar syafawi? Yaitu dibaca dengan terang di bibir dengan mulut tertutup. Kenapa kok dihukumi izhar syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan nun. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan nun. Bacanya adalah alam nasroh, alam nasroh. Pembacanya pada huruf mimnya, mulutnya tertutup. Alam nasroh. Itu yang pertama, izhar syafawi. Berikutnya adalah qalqalah sukro. Nah,
Nanti qalqalah ini ada dua, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Ini pada huruf dal ini, huruf qalqalah sukun, dan sukunnya adalah asli sodrok. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah qalqalah sugro. Berikutnya ada ihfa hakiki, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf. Nah, seperti ini. Nun sukun bertemu dengan kaf. Kemudian nun sukun bertemu dengan qaf. Nah, nun sukun bertemu dengan qaf. Titik dua. Oke, dan yang ketiga adalah nun sukun bertemu dengan shad. Nah, bagaimana cara membacanya? Dibaca samar-samar di antara idhar dan idgham. Angka, angqadha, fangsob. Nah, fangsob lain juga dengan baknya. Ini nanti hukumnya kayak apa? Nah, kita lihat di bawahnya. Ada qalqalah kubro, sukunnya huruf qalqalah ba karena waqaf. Fangsob seperti ini ya, fangsob. Oke, farghab. Berikutnya ada gunnah. Jika nun atau mim bertasjid, ini ya, mim bertasjid, dibaca dengan mendengung. Inna. Nah, begitu. Berikutnya adalah hukum bacaan mad iwad, yaitu tanwin mansub yang terletak pada waqaf. Tanwin mansub yang terdapat pada waqaf. Ini mad iwad. Berikutnya ada mad tabi'i, yaitu ya sukun yang sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah, dan waw sukun sebelum dhammah. Ini contohnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Yang sekarang ini kita sampai pada menjelaskan arti Quran Surat Al-Insyirah ayat 1-8. Arti kata yang pertama adalah sebutan, dzikrok. Oke. Kemudian kami telah melapangkan, nasroh, kesulitan, usra, dadamu, sodrok. Berikutnya kemudahan, yusra, kami telah menghilangkan, wada'na, kamu telah selesai, farogta, bebanmu, wizrak, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, fangsob, memberatkan, angqadha, punggungmu, zahrok, kamu berharap, farghab. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada isi kandungan Quran Surat Al-Insyirah ayat 1-8. Surah Al-Insyirah artinya kelapangan. Surat Al-Insyirah adalah surat ke-94 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat.
dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini juga dinamakan dengan surat Alam Nasrah. Ada juga yang menyebutnya dengan surah Asy-Syarah. Semua nama tersebut merujuk ke ayat pertamanya. Baik, kita masuki pada ayat yang pertama yang artinya, bukankah kami telah melampangkan untukmu dadamu? Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dan telah membersihkan jiwa Nabi Muhammad SAW dari segala macam perasaan cemas, sehingga dia tidak gelisah dan tidak merasa susah ketika menghadapi kebodohan dan keras kepala dari kaumnya yang tidak mau mengikuti kebenaran. Allah menjadikan selalu tenang dan percaya akan pertolongan dan bantuan Allah kepadanya, serta yakin bahwa Allah yang menugasinya sebagai Rasul sekali-kali dan Allah tidak akan membantu musuh-musuhnya. Orang yang lapang dada adalah orang yang besar dan kuat cita-citanya. Seberapa berat beban yang dipikulnya, maka beban tersebut dianggapnya enteng. Ayat yang kedua, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang dimaksud dengan beban di sini adalah kesusahan-kesusahan yang diterita dan dialami Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah telah meringankan beban yang dipikul kepada nabinya dalam menunaikan penyebaran risalahnya, sehingga dengan mudah ia dapat menyampaikan kepada manusia dengan jiwa yang tentram menghadapi tantangan musuh-musuhnya, walaupun kadang-kadang tantangan itu berbahaya. Ayat yang ketiga, yang artinya yang memberatkan punggungmu. Dalam ayat ini Allah menerangkan pula bahwa beban berat yang dirasakan Nabi Muhammad SAW berupa pikiran tentang keadaan buruk kaumnya dan sempitnya hati akibat berhadapan banyaknya masalah yang harus dipecahkan. Kandungan ayat yang ketiga tadi. Sekarang kita ayat yang keempat, yang artinya begini, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Dalam ayat 4 ini Allah menerangkan bahwa Allah telah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, meninggikan kedudukannya dan memperbesar pengaruhnya dengan menjalani beban yang berat dalam berdakwah, membebaskan umat manusia dari perbudakan, kebodohan, dan kerusakan pikiran, sehingga membawa manusia kepada fitrah. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Nabi tetap bersabar dan tawakal kepada Allah, sehingga Allah telah mengangkat derajatnya dan meninggikan sebutan nama beliau. Kandungan ayat yang kelima, yang artinya seperti ini. Karena sesungguhnya sesuatu kesulitan, saya ulangi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat yang kelima. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempitan itu terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan sarana untuk mencapai suatu keinginan di situ pula terdapat jalan keluar. Jika seseorang dalam menuntut suatu tetap berpegang dan pada kesabaran dan tawakal kepada Tuhannya, tidak ada kesulitan yang tidak teratasi. Jika jiwa seseorang bersemangat untuk keluar dari kesulitan dan mencari jalan pemecahan, menggunakan akal pikiran yang benar dan bertawakal kepada Allah, niscaya akan keluar dari kesulitan. Meskipun berbagai rintangan dalam silih berganti, namun pada akhirnya akan menemukan kemenangan. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pada ayat ke-6 ini adalah pengulangan ayat sebelumnya,
untuk menguatkan arti yang terkandung dalam ayat yang terdahulu, yakni setiap kesulitan atau cobaan yang dialami, jika dihadapi dengan sabar, tidak mengeluh, dengan tekad yang sungguh-sungguh, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri daripadanya, pasti kemudahan itu akan tiba. Pada ayat kelima dan keenam ada pengulangan makna. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut mengandung makna setiap satu kesulitan akan diiringi dua kemudahan. Ayat yang ketujuh, yang artinya seperti ini. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat ketujuh ini Allah menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia bekerja keras, dilarang bermalas-malasan. Bila telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka haruslah mengerjakan pekerjaan yang lain, tidak menyia-nyiakan waktu, dan tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Sebagian ahli tafsir menafsir, apabila kamu, Muhammad, telah selesai berdakwah, maka beribadatlah kepada Allah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat. Dan ada lagi yang mengatakan, apabila telah selesai mengerjakan sholat, maka berdoalah. Penjelasan ayat yang ke-8, yang artinya seperti ini. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Pada ayat ke-8 ini, Allah menegaskan agar Nabi Muhammad SAW jangan mengharapkan kepada siapapun dalam hasil usahanya selain berharap kepada Allah. Dan hendaklah hasil amal perbuatannya hanya menuntut keridhaan Allah semata-mata. Karena dialah yang sebenarnya yang dituju dalam amal ibadat dan padanya tempat merendahkan diri. Pokok-pokok isi kandungan surah Al-Insyirah secara garis besar adalah Allah telah melapangkan dari dada Nabi Muhammad SAW dengan cara membersihkan jiwanya dari segala macam perasaan cemas dan gelisah ketika menghadapi kaumnya yang tidak mau menerima kebenaran. Allah menjadikannya selalu tenang dan percaya akan pertolongan dan bantuan Allah kepadanya, dan mampu menyelesaikan semua tugas kerasulannya dengan baik. Orang-orang yang lapang dada adalah orang yang besar dan kuat cita-citanya. Seberapa berat beban yang dipikulnya, maka beban tersebut dianggapnya enteng. Allah telah meringankan beban yang dipikul Nabi Muhammad SAW dalam menunaikan penyebaran risalahnya, sehingga dengan mudah ia dapat menyampaikannya kepada manusia dengan jiwa yang tentram, menghadapi tantangan musuh-musuhnya, walaupun kadang-kadang tantangan itu membahayakan dirinya. Allah telah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, meninggikan kedudukannya, dan memperbesar pengaruhnya. Hal ini diantaranya Nabi Muhammad SAW diikutkan dalam nama Allah seperti dalam 2 kalimat syahadat, dalam azan, dalam iqamah, dan sebagainya. Setiap kesulitan yang dihadapi dalam menuntut sesuatu diinginkan jika dihadapi dengan sabar, tidak mengeluh, dan disertai tekad yang sungguh-sungguh serta tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bekerja keras, dilarang bermalas-malasan. Bila telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka haruslah mengerjakan pekerjaan yang lain, dan tidak suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Hanya kepada Allah saja kita berharap atas keberhasilan dari suatu usaha dan cita-cita. Jangan mengharapkan kepada siapapun dalam hasil usahanya,
selain berharap kepada Allah, karena dialah sebenarnya yang dituju dalam amal ibadat dan padanya lah tempat merendahkan diri.